Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada contoh yang kedua, kita akan bahas dengan contoh kasus yang sama, namun ada kata kunci yang dibedakan serta ada kondisi yang berbeda, yakni mengenai standar deviasi populasi yang tidak diketahui serta adanya jumlah sampel yang kurang dari 30. Maka nanti akan digunakan rumus statistik uji T, bukan statistik uji Z. Data produksi mingguan diketahui tidak terdistribusi normal dengan rata-rata 200 botol per minggu. Diketahui mu-nya sama dengan 200. Lalu ada rekrutan karyawan baru dan ingin diketahui apakah ada peningkatan. Kata kuncinya peningkatan, maka simbol matematisnya adalah lebih dari. Karena meningkat berarti lebih dari dan pasangannya lebih dari adalah kurang dari sama dengan. Silahkan dibuka lagi di catatan video yang satu tentang prosedur uji hipotesis. Kalau lebih dari dan kurang dari sama dengan, maka yang ada tanda sama dengannya letaknya di hipotesis 0. Oke, saya ulangi. Kata-kata kuncinya peningkatan simbolnya lebih dari. Maka saya akan punya satu pasang hipotesis dengan tanda lebih dari dan kurang dari sama dengan. Untuk tanda yang ada sama dengannya pasti terletak di hipotesis 0. Maka di sini adalah H0 dan H1. Lalu yang diuji adalah rata-rata, maka simbolnya adalah mu. Angkanya masih sama, yaitu 200. Diketahui dalam waktu 25 minggu, rata-rata produksi sirup adalah 203,5 dan standar deviasinya 16. Dari soal yang pertama tadi, standar deviasi juga 16, tetapi di sini diketahui standar deviasi di sini adalah S, bukan sigma, karena dia dari sampel, dari 25 minggu. Dan rata-ratanya X bar sama dengan 203,5. 25 adalah N sama dengan 25. Kita nanti akan masukkan ke dalam rumus uji T. Step yang pertama, kita definisikan H0 dan H1, sudah saya jelaskan. Lalu step yang kedua, tentukan tingkat signifikansi atau alfa, misalnya diketahui di soal 1%, maka 0,01. Step yang ketiga, tentukan statistik uji. Statistik uji karena tidak diketahui standar deviasi populasi, standard deviation of population is unknown, maka digunakan statistik uji T. Statistik uji T dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya seperti ini. Bedanya dengan yang Z adalah tanda ini ya. Kalau di statistik uji Z pakainya standar deviasi populasi, kalau yang di T standar deviasi sampel. Sedangkan yang lainnya masih sama, ada X bar, mu, dan nilai banyaknya sampel. Dimasukkan ke dalam rumus, X barnya diketahui sekian, mu-nya 200, standar deviasi sampel 16, dan N-nya adalah, jangan lupa tadi bukan 50, tetapi adalah 25. Lalu dihitung dapatkan 1,09. Untuk statistik uji T, maka kita perlu membandingkan statistik uji T atau T hitung ini dengan nilai kritis dari tabel T. Kita perlu membaca namanya tabel T. Step yang keempat, menentukan daerah keputusan. Untuk statistik uji T, seperti yang saya sampaikan akan digunakan T tabel atau tabel T. Dan di tabel T nanti Anda akan menemukan istilah DF. DF merupakan kependekan dari degree of freedom atau bahasa Indonesianya adalah derajat bebas. Jadi disingkat DF ataupun DB. Untuk uji ini, DF yang kita ambil nilainya dari tabel T nanti, rumusnya adalah N dikurangi 1. Karena N sama dengan 25, maka nilai DF adalah 24.
kemudian dilihat juga di tabel T, alfa atau alfa yang ditentukan adalah 1%, dan ujinya ini merupakan satu arah karena tandanya lebih dari. Untuk contoh yang pertama, dia dua arah karena tandanya sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau tandanya seperti ini, makanya disebut sebagai hipotesis satu arah. Kita lihat di tabel T. Ini adalah potongan tabel T, ada kolom degree of freedom atau DF, dan di atas ini adalah nilai alfa. Area in upper tail ini maksudnya area di sebelah kanan ini tuh berapa. Karena alfanya 1%, kita lihat yang 0,01. Ini dibacanya 0,01. Lalu dilihat yang DF-nya adalah angkanya 24. DF dari angka 1, 2, 3 sampai lebih tinggi semakin ke bawah. Untuk DF 24 dan alfa sama dengan 1%, didapatkan nilai T tabel atau disebut juga sebagai T kritik atau T kritis, atau nilai kritisnya adalah 2, ini layarnya kurang ke bawah saya screennya. Nilainya adalah 2,492 di sini. 2,492. Nah, 2,492 ini merupakan wilayah penolakan H0. Sebelah kanan, sini adalah wilayah penolakan H0. Pada step yang ketiga didapatkan bahwa nilai T hitung adalah 1,09. 1,09 terletak di sebelah kiri 2,4 ya, karena nilainya lebih kecil. Misalnya di sebelah sini, ini nilai 1,09. Wilayah penolakan H0-nya adalah di sebelah kanan. Karena nilai statistik uji atau T hitungnya tidak di wilayah penolakan H0, yaitu di wilayah tidak menolak H0. Maka kesimpulan kita adalah tidak menolak H0 gitu. Atau kita membenarkan nilai H0. H0 tidak ditolak. H0-nya adalah berikut ini. Mu-nya tidak lebih dari 200. Tidak lebih dari 200 berarti adalah tidak ada peningkatan. H1 ini kalau kita artikan ada peningkatan. Sedangkan ini tidak ada peningkatan. Jadi tetap kurang dari atau sama dengan 200. Maka bisa kita katakan bahwa kesimpulannya tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata produksi sirup itu lebih dari 200. Kita belum bisa bilang seperti ini. Setelah ada karyawan baru, dengan sampel 25 minggu setelah ada karyawan baru, ternyata rata-rata produksinya tidak melebihi angka 200. Jadi belum ada peningkatan.